Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, perusahaan jasa desain dan konsultan asal Inggris Buro Happold menyatakan bahwa sejumlah aspek pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS tidak sesuai dengan panduan. Hal ini disampaikan dalam surat pernyataannya yang disampaikan pada Minggu kemarin. Buro Happold, perusahaan jasa desain, rekayasa, dan konsultasi asal Inggris, memberikan klarifikasi tentang peran dan kontribusinya dalam proyek Jakarta International Stadium atau JIS dan mengirimkan surat klarifikasi elektronik Minggu kemarin. Selama masa pembuatan panduan itu, perusahaan mengaku telah memastikan agar seluruh aspek desain yang berkaitan dengan standar FIFA terpenuhi. Namun dari hasil tinjauan perusahaan mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinil dari Buro Happold. Perusahaan jasa desain, rekayasa, dan konsultasi asal Inggris Buro Happold dalam surat klarifikasinya menyatakan tidak diminta untuk merancang stadion JIS. Perusahaan ini menegaskan tidak pernah membuat desain stadion tersebut. Buro Happold memastikan agar desain seluruh aspek yang berkaitan dengan standar FIFA terpenuhi. Namun dari hasil tinjauan, JIS tidak sesuai panduan konsep desain dari Buro Happold. Sebelumnya, saudara, terkait polemik renovasi Jakarta International Stadium atau JIS, menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa perdebatan ini tidak bermanfaat. Perbaikan JIS untuk kepentingan bangsa Indonesia dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa menyelenggarakan event skala dunia. Jangan sampai gagal. Kita ingin memperbaiki sepak bola Indonesia, tidak dalam konteks politik. Ya, bersatu dan menunjukkan kepada dunia kita bisa gitu. Jangan gagal terus. Nah, saya berharap ini perdebatan yang tidak bermanfaat. Ya, dan kita di sini PSSI, saya sendiri menjamin bahwa kita ingin melakukan hal-hal perbaikan sepak bola tidak dalam konteks politik. Ini benar-benar niat baik, bersama-sama kita ingin memperbaiki. Belum usai soal pergantian rumput, perusahaan jasa desain dan konsultasi asal Inggris Buro Happold menyatakan bahwa sejumlah aspek pembangunan Jakarta International Stadium tidak sesuai panduan. Apakah ini menjadi sebuah indikasi ada yang tidak sesuai standar saat pembangunan Jakarta International Stadium? Kami akan membahas bersama Pak Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD DKI fraksi PD Perjuangan, dan juga Pak Taufik Zulkifli, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Cynthia. Saya langsung akan... Selamat sore Cynthia. Selamat sore. Saya akan ke Pak Gilbert terlebih dahulu. Pak Gilbert, kalau Buro Happold ini menyatakan ada hal yang tidak sesuai dengan panduan orisinil dari mereka, bagaimana Anda menanggapinya? Baik, sejak awal sebenarnya kita sudah merasa tidak nyaman dengan sesumbarnya pembangunan JIS ini ya. Waktu 2019 pihak Jakpro sangat menggembor-gemborkan bahwa ini stadium terbaik di dunia loh waktu itu. Saya punya rekamannya, punya catatannya, dan saya sangat kaget waktu itu. Walaupun kemudian di rootnya kemudian malah diganti gitu. Nah waktu itu dasarnya dia bahwa ini ada atapnya yang luar biasa, segala macam, rumputnya yang luar biasa. Tetapi kemudian semua menjadi pepesan kosong sekarang ini. Jadi kalau dikatakan ada sesuatu yang kemudian dibantah oleh Buro Happold, dari awal sebelum dia muncul juga 2019 kita udah pertanyakan, dan itu ada rekamannya. Kalau kemudian mau diturunkan KPK, kejaksaan segala macam ada rekaman. Jadi nggak ada yang disembunyikan di situ, dan siapa yang membela juga jelas ada di situ. Pak Taufik, kalau Anda menanggapi hal ini seperti apa? Hanya dibilang tetesan kosong? Jadi kalau dikatakan bahwa ada surat dari Buro Happold, saya kan langsung konfirmasi ke Jakpro ya, yang sebagai pihak yang memang harusnya menerima surat gitu kan, atau Jakkonnya ya, anak perusahaannya. Ternyata sampai saat ini
mereka tidak menerima surat tersebut, tapi suratnya dikirimnya ke media gitu ya. Jadi entah kemana. Yang sudah memberitakan adalah Detikcom dan kemudian Kompas ya. Jadi mereka jadi juga bingung nih maksudnya seperti apa. Biasanya koresponden yang terjadi adalah tentang seperti biasa pekerjaan konsultan dengan yang yang membayar konsultan tersebut tentang desain dari pekerjaan-pekerjaan lah kira-kira seperti itu. Nah, tapi kemudian tiba-tiba di media muncul berita bahwa ada surat yang menyatakan bahwa tidak sesuai dengan konsep dan lain-lain, itu jadi mereka bertanya-tanya, mereka menunggu ini suratnya kapan. Tapi saya minta mereka segera membuat kalau misalnya memang Tapi benar. bukankah ini sebagai bentuk klarifikasi dan memang media itu sebagai people watcher tentunya? Ya. Iya makanya kemudian saya minta mendorong Jakpro untuk oke kalau gitu silakan dibuat jawaban tentang masalah yang berkaitan dengan apa yang tertulis di media, gitu ya. Tapi sebenarnya saya tidak sependapat ya kalau misalnya ini kan masalah pekerjaan, ya masalah pekerjaan antara Bureau Happold dengan Jakon atau Jakpro ya. Jadi kan kalau misalnya memang tidak sesuai atau kemudian ini harus ada yang diperbaiki dan ya langsung loh ke sini ke apa namanya yang membayar atau yang memakai jasa konsultan tersebut gitu ya. Jadi bukan ke media kemudian jadi kemana-mana. Sedangkan di website resminya pun itu tidak ada masalah, tidak dituliskan tentang bahwa ada kekurangan di sana dan di sini. Yang dijelaskan dalam website tersebut memang kemarin sempat turun 1 hari atau berapa ya. Kemudian ketika muncul lagi itu diperbaharui dengan memang lebih rinci apa yang sudah dilakukan oleh Bureau Happold kepada JIS dan lain-lain. Tapi tidak ada bahwa ada yang tidak sesuai dan lain-lain itu tidak ada. Ya. Oke, Pak Gilbert, kalau hal-hal yang seperti Anda sebutkan tadi itu sebenarnya juga sempat dibahas tidak di Komisi B? Ya, kita tidak membahas karena kemudian fokus kan lari ke pandemi. Dan ini berjalan terus lalu mangkrak, kemudian dana pen diturunkan oleh semacam perusahaan atau apa begitu dibawa Kementerian Keuangan untuk menutupi biaya ini menjadi tidak mangkrak. Itu 80% dari biaya pembangunan. Tetapi mengenai Bureau Happold, saya tidak bisa menyalahkan Bureau Happold karena secara resmi Jakon maupun Jakpro harus bersurat kepada mereka. Mereka kan mendengarnya dari media, yaitu yang direspon. Jadi jangan seakan-akan cuci tangan. Ini sebuah hal yang tidak baik. Karena persoalan utama adalah mereka memberikan jasa konsultasi dengan spesifikasi yang tidak dijalankan. Oke. Kalau kemudian ini mengatakan bahwa ini karena mereka tidak menyurati kami, lalu kami tidak tahu, kebodohan itu. Kabarnya kalau dari PDIP sendiri mengusulkan untuk membentuk pansus, betul seperti itu? Buat saya pansus terlalu kecil. Selama ini juga terlalu kecil. Tidak mengasih. Ya, selama ini juga apa jadi solusi yang bisa Anda usulkan? Loh, audit saja kan ada kejelasan. Kalau tidak mampu ngaudit ya kasih ke orang lain, ke luar negeri. Apa yang susah di situ? Kan sudah jelas ada perencanaan dari awal yang tidak dijalankan, lalu kemudian berkelit bahwa ini sudah melalui Bureau Happold, kemudian mereka menyampaikan di media, ya mereka juga Bureau Happold juga membantah di media. Kan begitu kan, yang membuka polemik sebenarnya siapa sih? Kan mereka-mereka ini yang merasa bahwa ini sudah benar dikerjakan, lalu kemudian Bureau Happold mengatakan ini tidak benar. Karena mereka silakan langsung ditanggapi Pak Taufik. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa ini harus dipansus atau kemudian lebih tinggi dari pansus, ini berarti kan kegagalan dari kita juga nih Pak Gilbert ya, Komisi B. Karena saya tidak merasa gagal Pak. Ketika saya sudah dari awal menyatakan kita sudah diperbaiki. Tapi PKS yang selalu menolak, Pak Taufik ya, kan. Bolak-balik bahkan dengan ketua DPR. Jangan dilibatkan saya tidak mau terlibat di situ. Pak Taufik yang selalu membela kan, jangan kemudian membawa nama saya, jangan. Secara kolektif kolegial ini Komisi B. Bukan masalah kolektif. Komisi B ada ketuanya dari PKS memang, ada sekkomnya dari PDIP. Ketuanya. Tetapi masalahnya kita juga mengatakan itu. Jadi, jangan kemudian ada rekamannya kan. Bahwa kemudian itu melalui Komisi B betul.
Tapi Ya jangan betul kemudian kan, saya berarti dilibatkan, memang saya tidak mau ini terlibat, sorry. masalahnya Saya adalah punya hak prerogatif di situ. sebenarnya ada apa namanya ya, sebenarnya harusnya Komisi B juga tersinggung ya, karena ternyata hasil pengawasannya selama, kalau misalnya memang dikatakan gagal ya, hasil pengawasannya selama 5 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir ini, ternyata kok seperti itu ya, walaupun saya Oke, tapi begini Pak Taufik, keyakinan bahwa ini perihal hal yang kecil terlebih dahulu. Ini kan bahwa disebutkan oleh Bureau Happold sudah memberikan apa ya standar panduan yang diberikan kepada Jakon dalam hal ini untuk membuat Stadion JIS ini standar FIFA. Tapi ada beberapa poin yang teridentifikasi tidak diikuti. Artinya sarannya tidak diberlakukan. Bagaimana Anda mengklarifikasi hal ini? Sebentar Mbak Cynthia, saya potong dikit. Silakan. pertama 2019 saya sudah katakan ini kan diaudit. Coba lihat rekamannya di dalam media digital. Apakah ada Kita yang tahan dulu kemudian- Pak Gilbert, kita coba dengarkan penjelasan dari Pak Taufik. ya, jadi tadi ya, pertama surat itu tidak jelas. Ini kan masalah teknis sebenarnya. Kalau dikatakan bahwa ini tidak sesuai dan itu harus diganti dan seterusnya, itu jadi harusnya secara teknis dilaporkan kepada yang meminta jasa konsultasi ya, yaitu Jakon atau kemudian Jakpro. Tapi ini tidak ada. Sehingga kemudian ketika saya klarifikasi kepada pihak Jakpro, mereka juga agak meraba-raba dan mereka bilang memang desain konsultan ya, konsultannya tuh bukan Bureau Happold saja, tapi ada PDW ya yang membuat apa, mendesain bangunannya memang PDW arsitek yang Pak Tio ya, arsitek ya, utamanya. Nah sehingga kemudian akhirnya saya minta supaya Jakpro, oke kalau gitu silahkan dibuat surat ya, pertanyaannya sebenarnya apa yang dipermasalahkan. Nah mereka agak meraba-raba, mereka bilang memang kalau rekomendasi dari Bureau Happold antara lain adalah bagaimana membuat sebuah stadion itu inklusif ya, jadi maksudnya masyarakat bisa berperan serta dan lain-lain. Meraba-raba ini Ya. dalam artian tidak sepenuhnya yakin atau seperti apa Pak Taufik? Bukan meraba-raba, artinya apa sih yang dimasalahkan oleh Bureau Happold apa gitu ya. Jadi Oke. itu yang Karena isu ini mencuat ketika nama proyek JIS itu sempat tidak ada di proyek-proyek yang ada di websitenya Bureau Happold. Kemudian saat ini memang sudah ada kembali, tapi sempat hilang proyeknya JIS itu. Jadi kasus ini mencuat. Jadi apa yang menjadi alasan Bureau Happold menghapus JIS itu sementara waktu? Kita juga nggak tahu ya. Mungkin perlu ditanyakan langsung ke Bureau Happold-nya ya. Dan kemudian dan kita lihat bahwa sesudah dia muncul kembali itu penjelasannya lebih rinci dibandingkan dengan sebelumnya. Ya kan hilang, tapi kemudian besoknya ada lagi dengan penjelasan lebih rinci dan lebih apalah teknis gitu ya, lebih banyak Oke. gitu. Nah, saya juga minta kepada Jakpro dan mereka sebenarnya yang ngomong, mereka juga sedang coba menghubungi langsung Bureau Happold-nya dari Jakpro dan dari Jakon, tapi belum ada Klarifikasi tambahan. belum ada jawaban. Gitu. Oke, Pak Gilbert, bagaimana Anda melihat ini ya, peran DPRD dalam pengawasannya nantinya apakah akan diperketat atau akan seperti apa? Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Ketum PSSI adalah tujuannya adalah untuk bangsa Indonesia memperbaiki di mata dunia soal penyelenggaraan U17. Ini bukan persoalan ini saja kalau Anda mau melihat Mbak Cynthia. Ini kan sebuah persoalan yang sangat mendasar yang terjadi sebenarnya. Ini kan hanya permukaan aja seperti balok es di lautan. Di bawahnya kan gunung yang luar biasa yang dihantam oleh kapal Titanic katanya tenggelam. Kelihatan di atas cuma secuil begitu. Jadi Anda menduganya masih ada permasalahan yang begitu besar? Dari tadi saya belum bicara. Ini persoalannya adalah mismanagement di DKI yang sangat berat 5 tahun ini. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi dengan Formula E, keuangan yang dihambur-hamburkan, apa yang terjadi dengan ini, apa yang terjadi dengan persoalan yang lain, masalah kemudian sumber resapan yang tidak berhasil. Itu kan sebuah pemborosan APBD yang luar biasa, dan ini memang sesuatu yang kemudian harus dilakukan untuk memenuhi sebuah ucapan-ucapan yang disampaikan. Ini yang menjadi persoalan bukan masalah JIS ini semata-mata, ini bukan persoalan politik, tetapi bagaimana kita mengelola negara ini, bagaimana mengelola daerah. Di sini sangat penting untuk melihat bahwa mengelola daerah itu kita harus memilih orang yang benar.
Dan jangan kemudian mengatakan ini persoalan JIS semata-mata, tidak, banyak sekali persoalan. Makanya saya katakan saya audit, dan kemudian kita lihat persoalan ini. Saya sudah sampaikan sebenarnya kepada gubernur waktu itu, bahwa Bapeda itu harus dilibatkan sejak awal, karena mereka bisa menjadi perencana, tapi mereka juga sebagai pengawas. Tetapi tidak ada yang gubris, lalu kemudian ini terjadi. Sekarang persoalannya, apakah murni Jakpro yang salah? Apakah ada tekanan? Siapa yang menekan? Dalam bentuk apa? Ini kan semua mesti diaudit. Jangan kemudian mengatakan bahwa Jakpro yang salah di sini. Jakpro kan hanya penugasan. Kalau mau benar ini secara manajemen, tata pamong, ini kan harusnya melalui Dispora. Kenapa kemudian menjadi Jakpro yang seperti perusahaan yang semua bisa dia kerjakan, yang digital, yang perusahaan penerbangan, sekarang perusahaan tambang segala macam. Ini kan sebuah penugasan yang sebelumnya tidak ada di eranya gubernur yang lalu. Ini kan sebuah mismanagement yang harus dikelola. Makanya mengelola DKI itu jangan pernah ada gubernur yang seenaknya nggak abal-abal. Nggak boleh kita memilih yang begitu. Oke, kita Rusak akan coba kemudian fokus untuk kalau kita kelola begitu. skala Jakarta International Stadium terlebih dahulu. Pak Tapi terlalu Taufik, kecil. disebut ada mismanagement. Bagaimana Anda melihatnya? Dan disebut pula diperlukan audit untuk hal ini. Ya, ini sudah kita bicarakan sejak 4 tahun yang lalu, ketika rapat koordinasi, rapat kerja, kemudian rapat-rapat lainnya, bahkan sampai kita bolak-balik ke JIS ya pada saat itu. Jadi dan juga tadi dikatakan bahwa masalah pinjaman PEN ya nasional dan seterusnya itu semua kan lewat PMD ya. Jadi mekanismenya mekanisme PMD ya, penyertaan modal daerah gitu ya. Jadi saya kira kita sudah selesai Pak Gilbert untuk menjelaskan atau untuk membicarakan tentang bagaimana perencanaan dan pembangunan JIS ini, dan kemudian sekarang ada masalah tentang ternyata ada surat dari Buro Hapol dan lain-lain. Ya manajemennya yang benarnya kan ya kita lihat saja bagaimana dari konsultan dan yang memakai jasa konsultan ini berbicara atau berkorespondensi ya. Nah, tapi ternyata terakhir kan Jakpro menyatakan ini kok belum ada surat yang resmi ke dia nggak? Oke, Tapi Pak Taufik, tapi apakah ini tadi Anda menyebutkan sudah selesai pembangunan JIS, tapi apakah ini memang bisa dianggap sudah selesai ketika pembangunannya sudah dianggap selesai, tapi peruntukannya, penggunaannya tidak bisa digunakan secara maksimal dalam hal ini untuk event U17 yang tak lama lagi? maksud saya bukan sudah selesai pembangunannya ya, tapi pembicaraan tentang masalah yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan tadi dikatakan tentang manajemennya itu sebenarnya tempatnya kemarin ya di rapat-rapat kerja ketika pembangunan JIS itu berlangsung ya. Tapi kemudian kalau dikatakan bahwa ini sudah selesai atau belum, sebenarnya memang kalau dilihat dari stadionnya sudah, tapi kemudian ada perencanaan-perencanaan berikutnya yang memang belum jadi dilaksanakan atau dilanjutkan oleh gubernur yang baru ya, pejabat gubernur yang baru. Ya misalnya memang di luar itu rekayasa lalu lintasnya ya, sangat sulit untuk ke JIS karena misalnya Transjakarta yang direncanakan punya rute-rute sedemikian ya, tapi ternyata belum dilaksanakan. LRT juga yang mau dibangun dari Kelapa Gading ke Jadi JIS. artinya masih ada banyak catatan yang harus diperbaiki. Pak Gilbert, supaya kita juga lebih melihat ke depan, ini kan ada wacana untuk merenovasi dengan anggaran tertentu untuk Jakarta International Stadium. Komisi B melihatnya seperti apa? Apakah ini dianggap perlu dilakukan sesegera mungkin atau justru sebaliknya? Sekarang kan ada kebutuhan untuk U17. Ini dibangun dengan biaya yang sangat besar. Buat Anda sendiri ini mendesak apa tidak? Kan bisa dijawab sendiri kan. Kalau dikatakan ini masalah perencanaan sudah selesai, ini belum selesai karena kemudian kita evaluasi sekarang. Di mana ada perencanaan yang tidak dievaluasi? Nyatanya kan perencanaannya kan tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Perencanaan internal saja yang tidak melibatkan Buro Hapol mengenai jalan tidak sesuai, dan itu tidak terdeteksi sebelumnya karena waktu digunakan untuk kegiatan non olahraga disediakan berbagai macam angkutan ke sana difokuskan sehingga tidak terdeteksi. Sekarang begitu ada konser kemarin di situ baru ketahuan tidak ada angkutan yang memadai ke sana. Jadi semua dari awal perencanaannya memang tidak baik sehingga hasilnya pun tidak baik. Kita tahu perencanaan itu 80%, sekitar 80% dari sebuah usaha. Ini artinya perencanaannya sudah babak belur dari awal, dan jangan dikatakan bahwa dalam rapat kerja sudah ditemukan. Saya kira Pak Taufik terlalu menyederhanakan. Di mana ada rapat kerja kita yang masuk ke detail? Kita cuma datang berkunjung kok ditunjukin lapangannya sudah selesai setengah jam di situ. Rapat kerja apa itu?
Sebenarnya pendetailan itu justru Pak Taufik kita, ngomong, Pak saya Gilbert, tidak potong ya, sebentar, Dewan hormati itu saya sebentar Pak. untuk Jadi bisa kalau saya katakan bahwa ini dikatakan rapat kerja, di mana rapat kerja yang sesuai? Bahwa Ya, kemudian ada kerja dikatakan ya memang ada, tetapi cuma rapat kerja kunjungan melihat lapangan. baik. Ada detailnya disampaikan tidak ada, perencanaan yang detail ada disampaikan tidak ada. Ini memang sebuah Baik. kegagalan. Baik, kami tangkap Pak Gilbert dan juga Pak Taufik. Memang masih banyak begitu catatan yang harus kita lihat bersama-sama di sini. Diskusi yang sangat menarik, namun sayang durasi juga yang harus membatasi waktu kita berdiskusi. Terima kasih sekali lagi Pak Taufik Zulkifli, anggota DPRD DKI fraksi PKS, dan juga Pak Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD dari fraksi PD Perjuangan, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.